Mengapa pertemuan di Bali sangat dirahasiakan? Diduga Harris Kui mau fokus membuat vlog, tidak ingin diganggu netizen. Karena Harris Kui, kalau membuat karya itu selalu totalita. Wajar jika pertemuan di Bali tampak sangat sibuk seperti di video ini. Tampaknya Harris Kui ingin mengulang sukses seperti vlog yang dibuat di Vietnam. Di YouTube film itu, ada yang mendapat peringkat nomor 1. Tentu itu capaian yang luar biasa. Apakah vlog di Bali akan mengulang sukses itu? Jika di Vietnam ada tema tersesat, seperti tampak di cuplikan berikut ini, netizen saat menonton vlog ini, dibikin tegang, terkesan angker, dan menegangkan. Lalu tema apa vlog di Bali? Kita lihat saja beberapa adegan di konten ini, mungkin bisa membuat sedikit bocoran, atau tambah penasaran. Kita pulang. Dan akhirnya kita pun menemukan jalan pulang. Syukurlah. Kalian pasti banyak yang mengira bahwa kita akan tidur di sini kan? What? IPM. Bagaimana dengan sportivitas Kinoy? Jika admin sudah membuat lagu tentang sportivitas Kinoy yang membuat sesak di dada, dan tragisnya Louis atau Patcat dari Tiongkok, begitu terpuruk maka cinta di Bali untuk Harris dan Pue ini mungkin akan jadi peredanya. Berikut kita simak dulu lagu Patcat atau Louis lapar karena cinta berakhir terjun di jembatan. Ini ya. Perut kosong ini tak bisa menahan, hanya karena cinta yang ku rasa. Aku rela tak makan sehari. Wata, wata, tham là ba wata. Jam. No, tham. Iya jam. No, tham là wata ku. Iya jam. Waktu ya. En nggak tahu en ada waktu ya waktu ya di Bali hả gak vlog là jadi teman-teman gak tuh. Kini semua perjalanan di Bali, Bandung, dan Jakarta akan jadi kenangan yang tidak terlupakan, apalagi jika vlog yang dibuat Harris Kui viral kembali. Film itu akan jadi monumental yang sangat berarti, yang paling berkesan justru di Bandung. Mengapa? Coba saja lihat kegiatan PK di TikTok saat di Bandung, Ibu Harris Kui selalu hadir mendampingi, bahkan memberikan kata sambutan. Muka Harris Kui sampai memutih seperti ini karena kalah PK, tapi mereka walau kalah sangat bahagia. Karena fokusnya menghibur netizen, berbeda dengan PK Inter yang digagas Koeni dan Harris melawan Vietnam saat itu. Persiapan untuk menang sangat luar biasa, semua kekuatan famili nyamuk. Keluarga Alang dan simpatisan Harris Kui menyatu, hasilnya spektakuler. Dampak totalitas Harris Kui melayani program Koeni yang padat, membuat Harris Kui jatuh sakit. Tentu saja yang paling melelahkan itu diduga syuting film di balik vlog yang sangat dinanti oleh para netizen. Itulah kehebatan anak muda milenial dari Bandung ini. Menyatu dengan artis serba bisa dari Vietnam, dua arti menyatu, walau dari alam yang berbeda. Kok programnya bisa menyatu seperti itu? Koeni sebagai TikToker, Harris Kui sebagai YouTuber, kerja bareng dibarengi suasana asmara di dalam hati mereka. Apakah tema ini akan diangkat ke film yang sedang diedit saat ini? Apakah PK dengan Kinoy akan turut mewarnai? Admin menganggap konten ini syarat dengan petua. Namun ada segelintir famili nyamuk yang menyarankan agar konten ini dihapus saja. Admin menghargai kritik dan sarannya yang membangun. Kritik itu juga ada unsur-unsur pendidikan, selagi sesuai prosedur dan tata krama. Untuk itu, layak admin mengucapkan terima kasih. Namun jika ada yang mengatakan konten ini membuat dosa, layak kita renungkan sebagai saran berharga. Kembali ke konten vlog saat di Bali. Baju dan pemandangan berikut ini bagian dari kisah di konten itu. Semakin penasaran saja ya. Harris Kui tidak egois, tetap menjaga perasaan Kinoy yang sempat nembak Harris saat di Vietnam. Ini adalah pembelajaran bagi netizen milenial yang religius, tetap sensitif memperhatikan perasaan yang lain. Kinoy tentu mengikuti perjalanan Harris dan Queenie, termasuk vlog yang dibuat di Bali.
Alangkah terkejutnya jika kelak kisah Kinoy juga muncul sebagai latar di film itu. Sebab follower Kinoy dan Sanut lebih banyak dari Queenie sebelum viral bersama Ini Haris Kai. memperkenalkan dua buah lagu baru. Dua lagu yang diciptakan admin syarat edukasi, bahwa cinta tak harus memiliki kekecewaan, tidak harus memutuskan persaudaraan, itu dibuktikan oleh sikap Kinoy dan Haris Kui. 3. Haris begitu tanggung jawab atas keputusannya. Dia tahu Kinoy kecewaan, tapi Kinoy tetap tersenyum seolah bahagia, karena persahabatan dengan Haris dan Koeni terus terjalin. 4. Upaya Haris Kui tampak sangat mulia. Dia mempertemukan Kinoy dengan beberapa pria baik teman Haris, termasuk pria di akhir konten ini, tapi hati Kinoy sementara waktu masih tertutup untuk yang lain, itu sangat manusiawi sekali. Mari kita simak suri tauladan dari Haris Kui dan Kinoy dalam konten itu. Berikut ini video cuplikannya. Untuk kita bahas sepintas saja, kita hubungkan kisah kecewa, karena cinta hingga bunuh diri di Tiongkok yang viral saat ini. Di negara komunis banyak berita bunuh diri semacam ini. Karena kecewa dengan cintanya. Dengan kisah kecewa, karena cinta di negara komunis Cina ini, jadi bahan renungan. Saat Queenie pergi ke toilet, Haris Kui tidak paham. Saat bertanya ke Kinoy dia jawab dengan simbol bunyi. Haris tidak paham arti bunyi yang Kinoy peragakan, padahal bunyinya persis seperti suara air. Saat Queenie pergi, kesempatan ini digunakan maksimal oleh Kinoy untuk mengorek kedekatannya dengan Ean. Tapi Haris tidak mau jawab terbuka, karena sedang live streaming. Diplomasi Haris Kui untuk tidak menjawab pertanyaan Kinoy tentang perasaannya cinta Haris kepada Queenie dan Kinoy, ini adalah seni diplomasi yang cantik, dan pertanyaan Kinoy itu terjawab tuntas saat Queenie datang dan disambut keluarga Haris Kui. Jika Kinoy kecewa itu sangat wajar dan bukan aib, sportivitas Kinoy adalah layak diapresiasi. Tembakan pertama kali dari Kinoy untuk Haris Kui mulai dilancarkan. Banyak netizen yang menilai Kinoy lebih cantik dari Queenie. Tapi bagi Haris Kui, tidaklah seperti itu, karena sesungguhnya Haris Kui datang di Vietnam itu fokus untuk menunaikan janji di TikTok yang disepakati Queenie. Hal ini tidak disadari Kinoy dan mungkin tidak ada salahnya juga karena tidak tahu kondisi saat itu. Cuplikan video dan berita barusan sudah menyebar di berbagai kreator konten YouTube sejak Haris ada di Vietnam, sudah bukan rahasia lagi. Jadi bukan lagi rahasia, tapi ini adalah edukasi mulia. Ada versi menyatakan cinta dari seorang wanita kepada pria pujaan seperti itu. Dan itu tidak salah walau dalam keadaan live streaming TikTok, karena dibawakan dalam bentuk canda. Pertanyaan Kinoy saat itu sangat menghibur netizen. Hampir semua kreator pecinta Haris, Queenie dan Kinoy mengapresiasi hal itu sebagai hiburan segar, sehingga wajar jika follower TikTok mereka terus menanjak. Sayangnya hampir tidak ada konten yang meluruskan makna positifnya. Rata-rata hanya hiburan belaka. Hasil sensus penduduk seluruh negara di dunia ini, perbandingan wanita dan pria rata-rata sesuai isi kitab suci Al-Quran, yaitu 1:4, maka dalam Islam lelaki diperkenankan menikahi lebih dari satu wanita. Solusi Kinoy untuk mendapatkan pria idaman lewat cara memarik seperti itu. Mengapa harus malu? Tapi di Tiongkok ada pria demi cintanya, berani transfer uang 1 miliar lebih, tapi berakhir bunuh diri. Mengapa? Pemuda bernama Pang Mao, 21, di Cina yang dikenal dengan sebutan Fat Cat. Ia mengakhiri hidup setelah lompat ke sungai Yangtze dari atas jembatan Chongqing. Insiden yang mencengangkan ini menjadi viral di media sosial TikTok dan Twitter. Fat Cat dikenal karena ceritanya yang penuh pengorbanan untuk seorang wanita bernama Tanju. Tamsu itu wanita cantik berusia 26 tahun, merayu pria bernama Liu, atau Fat Cat hingga rela transfer uang di atas 1 miliar, selama beberapa bulan. Demi cintanya itu sang pria sering menahan lapar, karena uangnya dikirim ke wanita pujasnya. Ternyata sang wanita minta putus. Sahabat apapun cari cara bunuh diri, karena cinta yang kecewa pada diri Fat Cat, atau Liu. Bagi famili nyamuk dan simpatisan Haris dan Kinoy, tidak akan mengalahkan hebatnya film Haris Kui saat di Bali. Wanita yang dia cinta,
tapi berujung Fat Cat kematian. harus hidup dengan hemat dan hanya menghabiskan Rp20.000 sehari untuk makanan karena dia mengirimkan uang besar pada Tanju. Hari demi hari dihabiskan Fat Cat di rumah sewanya untuk menunggu cintanya berbalas. Ia kerja siang malam dengan bermain game untuk mengumpulkan uang kemudian diberikan pada Tanju. Jika admin membuat lagu untuk Kinoi, lagu untuk Kuemu, dan lagu untuk Harris Kui, totalnya lebih dari 15 lagu yang sudah di-share di 3 channel YouTube dan TikTok. Kini admin juga membuat lagu untuk Fat Cat atau nama aslinya Liu. Tergugah oleh makanan yang dikirim simpatisan Liu atau Fat Cat di jembatan tempat meregang nyawa. Lagu ini dibuat karena kisah pedih kecewa karena cinta, berbanding terbalik dengan perilaku Kinoi dan Harris Kui walau kecewa tetap bahagia, karena cinta tidak harus memiliki. Mari kita nyanyikan lagu Liu atau Fat Cat ini. Makan apa lagi hari ini? Perut kosong ini tak bisa menahan. Hanya karena cinta yang ku rasa, aku rela tak makan sehari. Raga lelah terkulai di sini, dikecewakan oleh cinta yang palsu. Namun cinta Kinoi dari Vietnam menginspirasiku untuk bangkit lagi. Rizky tauladan milenial, demi cinta ku berjuang tanpa henti, walau harta tak ada di genggaman. Namun hati Tentu saja admin juga minta doa dari netizen untuk bisa menyelesaikan lagu percintaan Harris Kui di Bali yang diharapkan lebih indah dari lagu untuk Fat Cat atau Liu ini. Sayangnya menciptakan lagu lewat artificial intelligence, hasilnya sangat sulit diprediksi. Selamat menunggu konten lagu tentang cinta di Bali ya. ku rela tak makan sehari. Raga lelah terkulai di sini, dikecewakan oleh cinta yang palsu. Namun cinta Kinoi dari Vietnam menginspirasiku untuk bangkit lagi. Rizky tauladan milenial, demi cinta ku berjuang tanpa henti, walau harta tak ada di genggaman. Namun hati ini penuh semangat. Makan apa lagi hari ini? Perut kosong ini tak bisa menahan. Hanya karena cinta yang ku rasa, aku rela tak makan sehari.